Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar? Selamat Paskah. Semoga saudara-saudara semua sehat. Kita bersyukur boleh lagi merayakan Paskah di tahun ini. Saya tidak tahu apakah masih ada tradisi mencari telur dengan situasi pandemi seperti ini. Tapi ada persekutuan sekolah minggu yang saya dengar bahwa hanya orang tuanya yang kemudian disuruh menyembunyikan telur di rumah. Nanti sekolah minggu cari masing-masing di rumahnya. Tidak lagi seperti dulu-dulu. Ini menjadi unik untuk memikirkan bagaimana model pelayanan dalam memelihara tradisi-tradisi perayaan gereja kita. Nah, bagaimana perayaan Paskah di masing-masing gereja tentu saudara-saudara lah yang tahu itu. Tapi kita bersyukur bahwa dimungkinkan Tuhan di masa pandemi ini kita tetap boleh merayakan, menghayati kembali bagaimana Tuhan kita melewati pesah Paskah kematian itu sendiri. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan menolong kami sampai hari ini, menolong sejak kami merayakan Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari ini akan merayakan Paskah lagi. Kami akan merenungkan sabdamu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, sabda Tuhan berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin, firman Tuhan. Bersukacitalah dan bersaksilah. Bersukacita dan bersaksi. Macam-macam yang bisa membuat orang bisa bersukacita. Orang terima gaji, entah gaji pertama, orang mendapatkan penghasilan, mendapatkan hadiah, mendapatkan pekerjaan, melahirkan, atau kemudian katakanlah lulus sekolah, lulus kuliah, itu semua membuat orang bersukacita. Tapi setelah mereka menerima sesuatu yang membuat sukacita, apa yang akan mereka lakukan? Tentu ada tanggung jawab. Pasca dari misalnya bersukacita karena lulus sekolah, ada lagi sesuatu yang dikerjakan. Nah, menarik memperhatikan bahwa apa yang mendasari sukacita dalam bacaan kita tadi bukan karena mereka mendapatkan pemberian, mendapatkan sesuatu yang sifatnya material, tapi sesuatu yang sifatnya spiritual. Dan yang sifatnya spiritual itulah yang kemudian membuat mereka beraksi, menjadi saksi dalam menyatakan panggilannya. Seperti apa itu tentu kita akan menggalinya. Tapi bahwa ada sesuatu yang memicu sukacita itu, dan sukacita itu kemudian diterjemahkan, diekspresikan dengan sebuah tanggung jawab untuk menyatakan pemberitaan Injil. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, kan ada sapaan Yesus yang menarik, yang sering kita dengar juga di pertemuan-pertemuan persekutuan orang Kristen. Entah itu awal ibadah, entah itu ungkapan hati, entah itu sambutan, entah itu pidato. Intinya kalau katakanlah orang mau menyampaikan sesuatu di agenda-agenda gereja, sering sekali kita mendengar "Shalom, salam sejahtera bagi kamu semua." Biasa dijawab dengan "Ya, shalom" juga. Ada juga yang menjawabnya "Amin." Ada juga yang mengatakan, kalau dalam akta liturgi kita, "Salam sejahtera bagi kamu." Kita jawab "Dan kepadamu juga," atau "Dan bagimu juga." Nah, itu sering kita dengar di pertemuan-pertemuan gereja. Uniknya, ungkapan ini, "Salam sejahtera bagi kamu," hanya kita gunakan di batasan dinding-dinding kegiatan gereja. Tapi kalau saudara-saudara berkunjung ke rumah tetangga misalnya, ke rumah teman, ke rumah rekan kerja, atau berjumpa dengan orang lain di kantor, atau kemudian ngangkat telepon dan seterusnya, agak jarang kita gunakan sapaan ini. Agak jarang. Paling sering kalau misalnya kita berjumpa dengan orang atau berkunjung, ya ucapan salam umum, "Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam," dan seterusnya.
Malah jika di antara kita masih banyak yang mendapatkan warisan kebiasaan salam toraja, kan kalau ada apapun, pertemuan apapun kita berkunjung, yang paling sering digunakan adalah manasu moraka. Apa bahasa Indonesia-nya? Apakah sudah masak? Sudah masak Mika? Dan seterusnya. Ini bukan melulu soal makanannya. Pertanyaan manasu moraka, sapaan salam manasu moraka, ada nilai filosofi yang indah di balik ungkapan itu. Makanya entah ada makanan atau tidak ada makanan, jika ada orang lewat di depan rumah kita dan mereka bertanya manasu moraka, pokoknya tetap akan dijawab, yo manasu mo ya, sudah masak. Sekalinya ya, bisa dibayangkan kalau memang orang yang sempat lewat itu memang karena berniat bertanya begitu karena belum makan, lalu kita menjawab ya sudah masak dan dia mau makan, padahal tidak ada persiapan, kita bisa kerasa gerusu mempersiapkannya. Nah, sekali lagi saya menegaskan, sapaan salam sejahtera bagi kamu semua itu menjadi unik karena kita sedikit mendikotomikan penggunaannya. Kalau di gereja itu kita gunakan, tapi kalau di luar kegiatan agenda gereja agak dalam tanda kutip jarang kita gunakan sapaan-sapaan seperti itu. Saya tidak dapat memastikan apa yang menjadi dasar dari pembedaan atau dikotomi tadi ini. Tapi jika kita mencermati salam Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu semua, maka kita dapat merenungkan seperti ini. Apakah memang salam itu hanya digunakan dalam dinding-dinding kegiatan gereja? Kan jawabannya tidak. Kalau saudara-saudara mencermati bacaan kita tadi, kan murid-murid lagi tidak dalam dinding-dinding gereja, lagi tidak ada agenda kegerejaan, tidak di bait suci, tapi di sebuah tempat yang tertutup rapat, di sebuah rumah. Dan Yesus menggunakan salam itu di sana, di sebuah rumah, bukan dalam kegiatan bait suci atau dalam kegiatan dinding-dinding gereja loh. Kan begitu, damai sejahtera bagi kamu bukan dalam rangka kegiatan gereja dalam bacaan kita. Artinya kita tidak mungkin mengatakan bahwa ini hanya salam khusus, salam istimewa yang digunakan dalam kegiatan gereja saja. Tidak akan sepakat kita jika saya mau bertanya atau saya mau mengatakan bahwa salam ini hanya khusus digunakan dalam kegiatan gereja. Tidak akan sepakat kita. Salam ini mestinya tidak dibatasi dinding gereja. Kan tidak mungkin kita mengatakan bahwa ya memang Pak Pendeta hanya di dalam gedung gereja lah kita selalu merasa damai, merasa sejahtera, merasa aman. Apalagi kalau gereja saudara-saudara itu sudah punya AC, nyaman, tempat duduknya indah-indah. Kan ada begitu banyak gereja yang berlomba-lomba membuat orang nyaman dan damai, tenang beribadah. Ada nilai di balik itu, tapi tentu kita tidak akan ke sana. Bayangkan kalau kita panas-panas datang gereja lalu kita masuk dan ngadem, istilah anak muda sekarang ya, generasi milenial kalau lagi panas-panas dan pergi di tempat beruangan AC. Apakah itu yang disebut bahwa di dalam gedung gereja kita merasa damai karena ada fasilitas yang lengkap, entah keyboard, entah pemain-pemainnya dan seterusnya, ruangan ditata dengan indah dan membuat kita merasa damai di sana? Tentu bukan itu poinnya kan, tentu jauh dari itu. Atau ada juga yang mengatakan bahwa ya memang Pak Pendeta, memang di gereja saja kita perlu merasa damai karena lihat Tuhan, kalau hati kita tidak damai. Makanya kadang-kadang ada orang di gereja, berjumpa di gereja, mukanya itu penuh damai padahal hatinya penuh duri. Mukanya itu punya kesejahteraan padahal dalam hatinya penuh keserakahan. Yang mana saudara-saudara silakan sendiri cermati. Di luar kegiatan gereja kita penuh duri dan serakah, itu tidak masalah bagi kita. Apakah begitu? Tentu kita tidak sepakat. Entah di dalam gereja atau di luar gedung gereja, kita mestinya tanpa duri dan serakah, tapi penuh dengan damai dan sejahtera. Nah, ini menjadi penting. Ketika kita mencermati salam Tuhan Yesus pada murid-muridnya di waktu malam, ketika pintu ditutup rapat dan mereka ada dalam bayang-bayang penuh ketakutan. Ayat 19 bacaan kita tadi dengan jelas mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu ungkapan Yesus ketika mereka dalam ketakutan di sebuah rumah yang terkunci. Kita perlu memperhatikan beberapa hal di bagian pertama ini. Pada hari pertama minggu itu, di malam hari, ini hari Minggu ya, maksudnya pada hari pertama itu hari Minggu di malam hari. Dalam kalender Yahudi kan perhitungan minggu itu dimulai di hari Minggu hingga hari Sabat atau hari Sabtu itu disebut hari ke-7. Jadi hari pertama itu hari Minggu
Hitung sampai hari Sabat, hari Sabtu itu hari itu. Jadi mereka kumpul di Minggu malam. Malam Senin, jam berapa? Tidak jelas. Tapi pasti sudah malam. Karena ini pasti sudah dilakukan karena mereka kemudian menutup pintu dan seterusnya. Ditutup rapat. Pintu ditutup rapat tentu dikunci, maksudnya supaya jangan ada orang lain bisa masuk. Kenapa dikunci? Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Itu penjelasan di ayat 19. Mengapa mereka takut pada orang-orang Yahudi? Ya tentu kita bisa tahu alasannya. Mereka takut ditangkap, mereka takut dianiaya, mereka takut mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang ditangkap, diadili, didera, dihina, dan seterusnya. Mereka takut, mereka juga takut disalib. Dan mereka takut mati karena dianggap sebagai bagian dari gerakan Tuhan Yesus. Dan ketika itu kan kita tahu bahwa sangat gencar-gencarnya untuk melenyapkan gerakan Yesus dalam keadaan takut. Seperti itu, takut juga ditangkap, takut mati secara prinsip. Ya, Yesus tiba-tiba datang dan berucap, damai sejahtera bagi kamu semua. Dalam ketakutan, Yesus datang dan mengatakan, damai sejahtera. Ya, hal pertama yang dibutuhkan oleh murid-murid pada masa itu, damai. Perasaan damai. Mereka lagi tidak mereka lagi tidak punya musuh sebenarnya. Mereka lagi tidak melakukan peperangan, tapi mereka membutuhkan kedamaian. Kedamaian dalam arti ketenangan. Keresahan mereka itu, ketakutan mereka butuh ditenangkan. Mereka butuh perasaan damai, tenang, nyaman, lepas dari ketakutan, keresahan, dan kegelisahan. Kehadiran Yesus menjadi jalan mereka menerima rasa pendamaian itu dalam diri mereka. Mengapa dalam ketakutan murid-murid itu ada damai? Karena ketidakpastian akan nasib mereka setelah Yesus mati. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang telah hilang dari mereka dan tidak pasti bagaimana masa depan kita. Jangan-jangan kita akan menerima perlakuan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi mereka ada dalam situasi yang tidak damai, gelisah karena ketidakpastian akan hari esok pasca Yesus mati. Apa yang kemudian mereka bisa lakukan ketika mereka sudah tidak punya pemimpin dan seterusnya? Pertanyaannya begini. Apakah setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu semua, situasi sudah berubah? Tentu situasinya berubah, tapi ketakutan mereka juga berubah. Yang prinsip adalah, nanti kita lihat. Apakah pasca Yesus berjumpa dengan mereka, orang-orang Yahudi tidak lagi berusaha untuk melenyapkan murid-murid dari Tuhan Yesus sendiri? Kan begitu. Jadi ketika Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera bagi semua, tentu situasi hati, situasi pikiran murid-murid berubah. Tapi apakah situasi perlakuan orang-orang Yahudi berubah? Belum. Kesaksian kitab para rasul menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi secara khusus para pemimpinnya justru semakin hebat berusaha melenyapkan, menganiaya para murid-murid ketika justru Yesus sudah bangkit. Tapi yang menarik adalah sikap mereka berubah. Jadi mereka yang dulunya takut berjumpa dengan orang-orang Yahudi ketika Yesus mati, lalu pasca Yesus datang mengatakan damai sejahtera bagi kamu semua, situasi ketakutan itu berubah menjadi kebahagiaan. Ada yang menarik di situ. Jika Tuhan Yesus masih ditangkap di Taman Getsemani misalnya, dalam kisah-kisah para rasul diikuti, kita bisa melihat bahwa Petrus dan kawan-kawannya itu mereka ditangkap terang-terangan di bait suci pada saat mereka mengajar, bahkan tanpa pengadilan. Mereka kemudian dijebloskan ke dalam penjara, dihukum dan seterusnya. Tapi yang pasti saudara-saudara ingat ini, pasca mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, tidak ada lagi istilah berdiam diri di rumah, mengunci pintu, takut untuk kemudian keluar dari rumah, takut untuk kemudian berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Tidak ada itu. Yang ada, mereka justru membuka diri, membuka pintu, dan dengan hebat menjadi saksi dari Injil di kemudian hari. Jadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, menutup diri, mengurung diri, mengunci pintu. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Yesus, mereka membuka diri, membuka pintu, dan tidak lagi sama sekali punya ketakutan untuk berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka takuti. Itu penting. Apa yang membuat mereka sedemikian berani bersaksi? Tentu kita tahu dalam ayat 20, kehadiran dan perjumpaan dengan Yesus. Yang dalam ayat 20 dikatakan, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan yang menampakkan tangan, kaki, dan lambung bekas dari proses penyaliban sebelumnya. Salib
yang menjadi simbol penderitaan telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Salib yang adalah jalan menuju kematian dari Tuhan Yesus juga telah dihancurkan oleh Kristus. Bahwa ada tanda yang membekas pada lambung, pada tangan, sebagai sebuah jaminan jika semua itu menjadi pertanda bagi murid-murid, sebagai cara untuk mengenal bahwa oh, inilah Tuhan mereka, inilah guru mereka yang kemarin disalib, tapi sekarang bangkit. Alangkah bahagia dan bersukacitanya murid-murid dengan peristiwa itu. Nah, dampak dari sukacita berkat Tuhan itu menjadikan mereka sebagai sarana pemberita-pemberita Injil yang tidak lagi punya rasa takut, tapi justru tetap bersukacita, senang, dan terus-menerus menjadi alat pemberitaan Injil sampai mereka meninggal. Kita tahu cerita-cerita itu nantilah di kapan lain jika ada topik tentang itu kita membahasnya lagi. Dua hal menjadi titik penekanan perenungan kita pada hari ini. Merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup ini, dan sekaligus juga kemudian meneruskan kehadiran Tuhan itu sebagai sebuah berita keselamatan bagi semua orang dimanapun kita berada. Tentu kita tahu bersama bahwa Kristus hadir dan menjumpai kita umatnya di masa sekarang tidak lagi sama dengan murid-murid dalam bacaan kita tadi. Kalau murid-murid dalam bacaan kita tadi dijumpai Tuhan dengan hadirnya secara langsung, kita dijumpai Tuhan sekarang dengan rohnya yang terus-menerus mengalir bersama-sama dengan kita. Kita tentu tahu itu. Nah, jika kita bicara soal bagaimana kehadiran Tuhan melalui rohnya itu bersama-sama dengan kita, pada saat mana kita dihembusi juga oleh roh Allah, maka kita bisa mengatakan jika kita bicara ritual, kita tahu bahwa sejak kita memperoleh baptisan kudus, maka kita juga telah diikat bersama dalam roh kudus Tuhan yang senantiasa secara prinsip tidak pernah beranjak dan menjauh dari kita. Yang ada dan yang sering kita lakukan adalah kitalah yang selalu mengabaikan peran roh kudus Tuhan dan suaranya dalam menjalani kehidupan ini. Jika kehendak Tuhan tidak selaras dengan kehendak kita, ya sudah, roh kudus yang ada dalam hidup kita itu kita jadikan roh kudis, kita jadikan roh pendusta, kita jadikan roh perusak. Ingat ya, roh dapat juga diterjemahkan sebagai spirit, semangat. Nah, semangat apa yang kemudian menjadi tumbuh dan mempengaruhi kita? Mestinya semangat untuk terus hidup kudus, kan begitu? Tapi kadang-kadang kalau kekudusan itu tidak selaras dengan apa yang kita mau, kadang-kadang kita mengabaikannya. Semangat apa yang kemudian menjadi tumbuh dan mempengaruhi kita? Semangat untuk semakin menyatakan kemuliaan Allah atau semangat untuk menyatakan kemuliaan diri kita sendiri? Itu bedanya. Disinilah titik persinggungan dalam tanggung jawab iman yang penting untuk kita renungkan. Pertama begini, ada ketakutan, ada kekalutan, ada keresahan, ada kegelisahan. Nah, apakah semua hal itu atau jenis-jenis seperti apa dari kegelisahan yang masih terus membuat kita sering merasa Tuhan itu tidak hadir bagi kita? Kan begitu. Jangan-jangan kita kekurangan sukacita hidup karena ada begitu banyak keresahan yang kita anggap bahwa Tuhan itu tidak hadir bagi kita, sehingga membuat kita sering menutup diri pada kehendaknya karena meragukan jika Tuhan itu mampu menolong hidup saudara-saudara dan menyelesaikan perkara hidup kita. Apakah gelisah karena pekerjaan? Lama sekali misalnya menganggur Pak Pendeta, sepertinya Tuhan tidak buka jalan. Coba periksa dulu. Jangan cepat-cepat sekali mengatakan Tuhan tidak sayang sama saya karena sudah lama sekali saya menganggur. Jangan-jangan kita menganggur karena terlalu besar kemauan kita, tapi kecil kemampuan kita. Kan itu banyak, maunya kerja ini, kerja itu, padahal kemampuannya tidak mencukupi. Kan tidak mungkin kita menjadi seorang yang A, padahal pendidikan kita B dan seterusnya. Kan harus sesuai. Meskipun di beberapa tempat kerja yang saya tahu, ada orang-orang yang kemudian karena satu dan lain hal pertimbangan, yang penting bisa kerja dan seterusnya, itu hal lain. Tapi coba renungkan itu. Jangan-jangan kita tidak bekerja dan tidak melihat Tuhan buka jalan bekerja karena kemauan kita lebih besar dari kemampuan kita. Renungkan lagi. Atau Tuhan kemudian sudah membuka jalan, Tuhan tidak menuntut kita untuk katakanlah semuanya itu sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan kemauan Tuhan. Atau juga karena kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita sehingga kita belum menemukan pekerjaan. Aduh, papa mamaku masih sehat-sehat, ya sudahlah, yang penting mereka masih sehat, masih bisa menyediakan kebutuhan saya, untuk apa saya kerja meskipun saya sudah sekolah dan seterusnya. Itu kan
kita sendiri yang cari. Atau saya tidak bisa jauh-jauh dari papa, saya tidak bisa jauh-jauh dari mama. Atau kita sendiri sebagai orang tua tidak membiarkan anak-anak kita untuk berkembang dengan dirinya sendiri, karena kita takut ada apa-apa dengan anak-anak kita ketika mereka jauh untuk mencari pekerjaan. Padahal Tuhan buka jalan di banyak tempat. Renungkan lagi. Kita gelisah karena itu, jangan-jangan kita yang membuat batas dinding itu yang membatasi. Sebenarnya Tuhan bekerja mencarikan atau membuat peluang, membuka jalan untuk kita bekerja. Tapi kita yang membatasi kuasa dan kasih Tuhan itu sehingga kita jalan di tempat. Keluarga yang mungkin masih membuat kita gelisah dan seterusnya. Anak-anak masih kecil, atau ada yang sudah sekolah di luar kota kita atau di luar tempat tinggal kita. Ada yang kuliah di kota jauh dari kami. Saya gelisah Pak Pendeta, jangan-jangan nanti dia kenapa-kenapa di kota. Saya mengharapkan dia sekolah baik-baik di kota, tahu-tahu dia tidak selesai dan dia diselesaikan oleh teman dekatnya misalnya. Kan itu bukan perkara baru ya. Itu karena sejak semula jangan-jangan kita tidak memagari hati anak-anak kita dengan firman, tidak dipagari dengan rohnya Tuhan, tidak dipagari dengan doa, sehingga kita selalu dalam kegelisahan. Saya pernah diskusi dengan seseorang yang ingin menyekolahkan anaknya di kota dan mengatakan begini, kalau anak saya nanti sekolah di kota, saya akan sewakan asrama yang dijaga oleh satpam 24 jam, yang kemudian tidak boleh ada tamunya yang lain jenis kelamin, tamu hanya berkunjung sampai di pagar dan seterusnya. Saya katakan sama orang itu begini, kalau sehebat apapun saudara-saudara menjaga anak bapak ibu dengan segala batasan-batasan fisik itu, tapi tidak dijaga hatinya dengan hikmat Tuhan, itu percuma. Percuma, karena hatilah kata Amsal, sumber segala kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah bersumber kehidupan. Jadi kalau tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan firman dan hikmat Tuhan, percuma. Percuma itu. Atau masih ada antara kita yang gelisah, takut karena masa tua. Kami sudah menjadi laskar tak berguna. Kita takut karena berbagai penyakit penderitaan yang membuat terus-menerus kita dikurung oleh ketakutan sehingga tidak bersuka cita menjalani kehidupan. Kasihan sekali hidup kita kalau kita harus terus-menerus dihantui oleh ketakutan anak-anak kita, ketakutan pekerjaan, ketakutan masa tua, ketakutan penyakit. Sebentar saja kita hidup. Nah, bayangkan jika hari-hari hidup ini tidak dipenuhi dengan sukacita, tapi dipenuhi dengan kegelisahan, keresahan, dan ketakutan yang banyak macamnya tadi. Mau apa kita dengan hidup ini? Kasihan sekali kita membebani diri kita. Saudara-saudara mesti perhatikan, di salib itu memang banyak penderitaan. Di salib Kristus itu memang luar biasa sekali penderitaan. Di sana banyak pergumulan, iya. Di sana banyak ketakutan, di salib itu, iya. Buktinya para murid-murid semua melarikan diri waktu Yesus disalib. Artinya di salib itu pun banyak ketakutan. Tapi murid-murid tidak lari ke Toraja ya. Tapi seluruh ketakutan yang dilahirkan dari proses salib dan kematian itu diselesaikan dengan baik oleh Kristus. Ini penting dicatat. Ujungnya adalah pada akhirnya kita mengerti, ya memang kita akan menua, kita akan sakit-sakitan, kita akan berjumpa dengan berbagai penderitaan, pergumulan, kita akan meninggal, tapi kita tahu bahwa tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Kristus dan kebangkitannya. Kalau kita tahu bahwa kita selalu bersama-sama diikat dalam rohnya. Ini penting. Kebangkitannya membuktikan bahwa tidak ada satupun yang menghalangi kuasa kasih Tuhan untuk meruntuhkan dan menghancurkan segala ketakutan kita. Tidak ada. Pintu ditutup rapat pun tidak ada. Ketakutan murid-muridnya pun tidak menghalangi Kristus untuk kemudian membebaskan mereka. Tidak dengan penguasa, tidak dengan ketakutan. Pintu terkunci dan tertutup rapat, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan menghadirkan mujizat dan menghampiri kehidupan saudara-saudara. Tidak ada, semua aman. Karena itu bersukacitalah karena kita punya Tuhan yang bangkit. Tidak ada ceritanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang telah kita lakukan untuk semua karya Tuhan itu? Mengisahkan kasihnya atau menceritakan diri kita? Oh, itu anakku sukses karena saya sudah arahkan, jika kau dewasa kau begini, begitu, dan seterusnya. Itu keberhasilan saya. Oh, itu saya bisa naik pangkat di kantor. Itu karena saya yang paling disayang bos di kantor. Karena saya ini tekun. Oh, persekutuan ini bisa sehebat ini karena warisan nenekku dan seterusnya.
Tuhan memberkati kita, hadir bersama-sama kita dalam rohnya, bukan untuk menyaksikan kehebatan kita saudara-saudara, bukan. Tapi untuk menyaksikan dan menceritakan bagaimana hebatnya, kuasanya, kasihnya, kisahnya Tuhan dalam menenun kehidupan kita setiap hari. Orang yang ditenun dan diikat dengan darah Kristus terus-menerus mengakui kehadiran Tuhan dalam kuasanya, menceritakan dan membuat hidupnya menjadi pemberitaan Injil, menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca, kata Paulus, oleh semua orang. Karena itu saudara-saudara mesti menikmati hidup ini. Tuhan hadir bersamamu, dan karena itu ceritakanlah kehadiran Tuhan bersamamu setiap hari. Itulah yang disebut bersukacita dan bersaksi. Jangan penuhi hidupmu dengan duka, dan jangan penuhi hidupmu dengan ceritamu, tapi penuhi hidupmu dengan sukacita dari Tuhan, dan ceritakan kisah Tuhan yang senantiasa mengasihi hidupmu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan dimuliakan. Teruslah menolong kami semua dalam masing-masing kehidupan kami, dalam masing-masing pekerjaan kami, dalam masing-masing pendidikan dan pertumbuhan kami. Kiranya kami senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati seluruh pendengar dari renungan ini dimanapun mereka berada, berkati keluarga mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Lanjutkan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.